Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat taufik. Sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin kita, yaitu pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu adab-adab tentang orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan semoga kita diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini, dan semoga menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita agendakan bahwa insyaallah setiap hari selama bulan Ramadan menjelang berbuka kita akan mengisi waktu-waktu kita ini untuk mengkaji hadis-hadis Nabi SAW seputar adab para pembaca Al-Quran. Ini merupakan sebuah karya yang ditulis oleh ulama besar yang sangat masyhur, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang beliau ini dikenal dengan sebutan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari tentang sosok ulama besar ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa beliau adalah seorang al-alim, seorang alim Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau diantara ulama besar dari mazhab Syafi'i, dan karya-karyanya pun sangat luar biasa. Karyanya sangat banyak sekali, khususnya di bidang hadis dan fikih. Di bidang hadis beliau punya Arba'in An-Nawawiyah, atau syarah dari Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kemudian di dalam bidang fikih, karya beliau yang sangat fenomenal sampai sekarang menjadi rujukan para penuntut ilmu dan para ulama, yaitu adalah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah salah seorang ulama yang zuhud. Beliau ulama yang wara'. Beliau adalah ulama yang ahli ibadah, dan terkenal sekali beliau adalah seorang ahli ilmu yang tidak menyia-nyiakan waktu barang sedetik pun kosong dari nilai ibadah. Dikatakan kana la yudayyi'u syai'an min awqatih. Dikatakan Imam Nawawi ini sama sekali tidak pernah tercatat pernah menyia-nyiakan waktunya untuk perkara yang tidak bermanfaat. Karenanya ini merupakan motivasi buat kita semua tentunya sebagai seorang muslim, sebagai penuntut ilmu, agar kita hendaknya memanfaatkan setiap waktu kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena sangat sayang sekali ketika bulan Ramadan ini harus hilang menit demi menitnya, detik demi detiknya,
hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk tontonan-tontonan yang sama sekali tidak menambah keimanan kepada Allah, bahkan cenderung membuat keimanan kita turun drastis. Nah, maka marilah kita manfaatkan waktu menjelang berbuka ini untuk mengkaji adab-adab para pembaca Al-Quran, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan adab itu penting, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, para ulama mengatakan walikulli halin adabun. Setiap kondisi itu ada adabnya. Jadi dalam Islam itu diatur segala hal. Fil akli adab. Di dalam hal makan aja ada adabnya kita. Wali syurbi adabun. Ketika kita minum juga ada adabnya. Wali rukub, wal dukhul, wal khuruj, wal safar, wal iqamah, wal naum adabun. Dan juga pada menaiki kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, ya, menetap, tidur, itu semua ada adabnya, diatur dalam Islam. Ya, karenanya seorang muslim harus memperhatikan panduan Islam, ya, di dalam setiap aktivitasnya. Wabil khusus yang kita bahas adalah di antara aktivitas mulia, yaitu membaca Al-Quran. Yang hari ini insya Allah kita akan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kiranya pembahasan kita pada setiap sore hari ini bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi yang berbicara, agar kita semakin baik di dalam berinteraksi dengan kalamullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita nggak bahas satu kitab ini, kita hanya membahas apa yang dituju oleh kitab ini, yaitu pembahasan tentang adabul qiraah, adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Karena memang buku ini juga sebenarnya mencantumkan, ya, adab mengajarkan Al-Quran, adab-adab para pengajar Al-Quran. Mungkin itu nanti kita akan bahas insya Allah, tapi kita ingin lebih fokus, ya, kepada adab para pembaca Al-Quran, ya, agar kita ini tahu bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita membaca kalamullah. Karena kalamullah itu berbeda dengan kalamul bashar, ya. Membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan membaca, ya, perkataan manusia pada umumnya. Maka mudah-mudahan dengan mengkaji adab-adab seorang pembaca Al-Quran, pahala yang kita dapat dari membaca Al-Quran pun lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, langsung saja kita memasuki pembahasan inti dari materi kita, yaitu adab ketika membaca Al-Quran. Al-Imam Nawawi mengatakan, hadzal bab huwa maqsudul kitab wa huwa muntashirun jiddan. Ya, bab inilah yang dituju oleh kitab beliau ini, yang beliau tulis sendiri, dan ini tersebar, ya, sangat luas. Wa ana ushiru ila atraf min maqasidihi karahatu al-italah wa khaufan ala qari'ihi min al-malalah. Dan beliau itu cenderung hanya sekedar memberikan poin-poin, ya, tidak dibahas secara lengkap, namun nanti insyaallah ada penjelasannya dari pentakliq atau yang mengomentari kitab ini. Dan yang mengomentari kitab ini adalah salah seorang putri dari ulama besar juga, yaitu Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi hafidhahallahu ta'ala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau tidak memperpanjang lebar pembahasannya, cuma disebutkan beberapa poin. Tentu di antara maksud beliau adalah agar kita tidak jenuh atau tidak bosan ketika membaca kitab beliau ini. Subhanallah. Jadi para ulama itu luar biasa. Hal-hal seperti itu pun dipertimbangkan oleh mereka. Jadi nggak sembarang nulis buku mereka itu. Dipertimbangkan apakah pembacanya akan bosan, pembacanya mudah faham, mudah dihafal atau enggak nih kalau nulis buku seperti ini. Ya, jadi inilah kelebihan buku-buku yang ditulis oleh para ulama al-mutaqaddimin, mutaqaddimin, ya, ulama-ulama terdahulu, tradisional, ulama-ulama salaf kita terdahulu ketimbang ulama-ulama sekarang, tanpa mengecilkan peran para ulama kita hari ini. Tapi buku-buku yang ditulis oleh ulama al-mutaqaddimin, ulama salaf kita terdahulu, tentu memiliki banyak keistimewaan.
Ya tentu diantaranya adalah keberkahan, itu nggak ada yang mengalahkan. Ya, urusan keberkahan itu nggak bisa ditiru oleh siapapun. Siapapun hari ini bisa saja menulis adab-adab para pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Tetapi keberkahan tulisan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adab pertama yang beliau ingin singgung di sini adalah fa'awwalu dzalika annahu yajibu 'alal qari al-ikhlas kama qaddamnahu. Ya, adab yang pertama, dan ini yang paling penting, paling urgen, ya, dan paling fundamental ketika kita membahas bab apapun, ya, bab ini harus masuk di dalam pembahasannya, yaitu ikhlas. Seorang pembaca Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran, wajib mengikhlaskan niatnya semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagaimana yang beliau telah bahas di bab sebelumnya, ketika beliau membahas tentang bab adab para pengajar Al-Quran. Nah, mari kita simak apa yang beliau tulis di dalam bab tersebut. Ya, beliau mengatakan awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari an yaqsuda bidzalika ridallahu ta'ala. Ya, yang pertama yang seharusnya diperhatikan oleh para pengajar Quran atau para pembaca Al-Quran adalah hendaknya dia niatkan semuanya itu, niat mengajarnya, ya, niat membacanya, itu semata-mata dia harapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Ya, semata-mata yang diharapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dzalika ad-dinul qayyimah. Kata Allah, dan padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Inilah agama yang lurus, kata Allah. Jadi tidaklah kita diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali itu semua dalam rangka mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh disertai dengan niatan-niatan dunia apapun. Tidak kedudukan, tidak harta, ya, tidak popularitas. Ya, hari ini ujiannya bertambah kita. Ada ujian popularitas. Dia nggak ingin harta, dia nggak ingin tahta, tapi dia ingin popularitas. Ini pun juga tidak dibenarkan ketika seorang mengemban amanah Al-Quran. Seorang betul-betul harus meniatkan apa yang dia baca atau apa yang diajarkan. Kalau dia seorang pengajar Al-Quran, itu semua harus dia niatkan semata-mata hanya ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis sangat masyhur, ya, bahkan disebut sebagai ummul hadis, ya, induknya seluruh hadis Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu hanya bergantung kepada niat. Sesungguhnya amalan itu semuanya bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya seseorang itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia niatkan tersebut. Kalau niatnya untuk dunia, dia dapetin dunia. Kalau dia niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, maka pasti dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terlepas dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang dijadikan landasan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika membahas adab pertama ini, beliau juga membawakan perkataan ulama besar dari kalangan sahabat, yaitu Abdullah ibnu Abbas habrul ummah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, innama yahfadhur rajulu ala qadri niyatih. Allahu akbar. Sesungguhnya orang itu akan menghafal ayat-ayat Al-Quran atau apapun lah ilmu secara umumnya tergantung dengan kadar niatnya. Jadi orang itu bisa menghafal Quran sesuai dengan kadar niatnya. Ya, subhanallah. Jadi hafalan seseorang itu bahkan ditentukan oleh kadar niatnya. Semakin murni niatnya, maka semakin mudah dia menghafal.
Maka bagi para orang tua dimanapun berada yang sudah punya anak, bisa diajarkan untuk talaqi, membaca Al-Quran, mendengarkan Quran, menghafal Al-Quran. Maka upayakan untuk menanamkan yang pertama kali di benak mereka ketika mereka hendak memulai menghafal Quran. Tanamkan ya di dalam hati mereka bahwa mereka menghafal Quran semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Semua demi kepentingan akhirat, bukan kepentingan duniawi. Karena Ibnu Abbas mengatakan, innama yahfadhur rajul. Beliau pakai adatul hasr, pembatasan. Jadi selain ini nggak masuk. Ya, sesungguhnya orang itu hanya akan menghafal ala qadri niyati, sesuai dengan kadar niatnya. Semakin murni niatnya, maka semakin mudah juga dia menghafal Al-Quran. Semakin tulus niatnya, maka semakin berkah ilmu yang diajarkan ya kepada seseorang. Ya, semua tergantung niat ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan innama yu'tan nas ala qadri niyatihim. Sungguhnya orang itu akan diberikan sesuatu oleh Allah ya, itu tergantung kadar niatnya. Ya, siapapun kita ya hanya akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kadar niatnya, nggak akan pernah berkurang dan nggak akan pernah lebih. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, adapun apa yang dimaksud dengan ikhlas? Mungkin sebagian kita bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Ya, maka ini dijelaskan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Ustadz Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa yasihhu an yuqal, ya, maka benar kalau dikatakan ya al-ikhlas tasfiyatul fi'l an mulahadhatil makhluqin. Ini diantara definisi yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwa ikhlas itu adalah memurnikan perbuatan kita, memurnikan amal kita ya dari perhatian makhluk ya. Jadi benar-benar nggak ada niatan untuk mengambil hati makhluk, benar-benar murni, jernih, tidak ada yang diharapkan kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna ikhlas yang disampaikan para ulama. Begitu juga ya disampaikan oleh Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullahu taala. Kata beliau, al-ikhlas istiwa af'alil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Yang dimaksud ikhlas di dalam banyak ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya samanya antara perbuatan zahir seorang hamba dengan perbuatan batinnya. Jadi apa yang zahir itu persis seperti apa yang di batinnya. Itu disebut dengan ikhlas. Adapun orang yang zahirnya A namun batinnya B, ya zahirnya C tapi batinnya D, ini tentu ya tidaklah masuk dalam kategori ikhlas, tetapi lebih dekat kepada nifaq. Ya, dan orang-orang munafik itu memiliki karakter dzul wajhain. Ya, memiliki dua wajah. Ya, apa yang zahir itu selalu berbeda dengan apa yang ada di dalam batin. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan ikhlas ya, sesuai dengan penjelasan para ulama. Sebagian juga Al-Qushairi rahimahullah mengatakan aqallu sidq istiwa'us sirri wa alaniyah. Ya, kejujuran yang paling minim. Kata beliau, kejujuran yang paling minim adalah istiwa usir wal alaniyah, samanya, selarasnya, sejalannya antara amalan yang tersembunyi dengan amalan yang tampak ya. Jadi ikhlas atau tulus ketika beribadah kepada Allah ini bukan sekedar klaim ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dia bisa saja mengklaim bahwa saya ini melakukan ini, saya mengamalkan ini, saya beribadah, mengerjakan amalan tersebut ikhlas karena wajah Allah. Saya nggak mengharapkan apa-apa. Dia bisa mengatakan demikian, tetapi hati nggak mungkin dibohongi. Hati itu selalu ya berada di track kejujuran. Jadi kalau terjadi perbedaan, maka yang diambil apa yang dalam hati.
Ya. Kalau terjadi perbedaan, kontradiksi antara perbuatan zahir dengan perbuatan batin, maka yang diambil dan dijadikan parameter tentunya adalah apa yang ada di dalam hati atau batin seorang hamba. Karenanya seorang muslim mesti mewanti-wanti dirinya, pentingnya menanamkan niat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika seseorang membaca Al-Qur'an. Jadi adab pertama yang harus dia tanamkan di dalam hatinya bahwa saya membaca Quran semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pasal yang pertama, dan ini tentu masuk dalam kategori adab yang kedua, wa yanbaghi idza arada al-qira'ah an yunadhifa famahu bisiwak aw ghairihi. Ya, selayaknya seorang muslim ketika dia hendak membaca Al-Qur'an, maka dia hendaknya membersihkan mulutnya dengan siwak atau yang semisalnya. Upayakan sebelum membaca Al-Qur'an, mulut dalam keadaan bersih, wangi, ya. Karena kita sedang membaca kalamullah. Berbeda kalau kita baca perkataan manusia, nggak ada urusan, nggak ada adabnya. Tapi ketika membaca kalamullah, maka hendaknya aroma mulut itu pun harus dijaga. Ya. Wal ikhtiyar fi siwak an yakuna bi'udin min arak. Dan pemilihan siwak ini hendaknya diputuskan, ya, atau dipilih, ya, sesuatu yang diambil dari kayu arak. Nah, ini siwak-siwak yang tersebar hari ini itu diambil dari kayu arak. Wa yajuzu bisair al-idan, dan dia bisa mengambil apapun lah, kayu apapun yang punya sifat sama dengan kayu arak yang tersebar hari ini di tengah-tengah kaum muslimin, dipakai untuk bersiwak. Apapun lah caranya, hari ini bisa dengan sikat gigi, ya, dengan pasta gigi, atau kita bisa kumur-kumur dengan obat kumur yang tujuannya membersihkan mulut kita ketika kita membaca kalamullah. Ya. Wa bikulli ma yunadhif aw ma nam wa bikulli ma yunadhif, dan apapun yang bisa membersihkan mulut kita hendaknya kita lakukan hal yang demikian. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau mengatakan bahwa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan yaqulu inda siwak, dia ucapkan ketika bersiwak, dia berdoa ketika bersiwak, Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagian ulama itu membaca Allahumma barik li fihi, ya Allah berkahilah aku pada siwak tersebut. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya, tetapi ini dikomentari oleh pentaklik, ya, taharri dzalika khilafas sunnah. Ya, yang demikian terkesan menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ya, karena faktanya kalau kita melihat riwayat-riwayat tentang siwak, tidak ada di situ disebutkan hadis sahih tentang doa ini. Ya, tidak ada disebutkan doa ini. Maka yang mau berdoa dengan, ya, tentunya pendapat sebagian ulama dalam masalah ini, silahkan, ya, niatannya agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dianggap sebagai sunnah. Jangan dianggap sebagai sunnah dan dia rutinkan hal tersebut. Tapi yang mau meninggalkan juga tentu nggak ada masalah, karena dalam hal ini tentu yang menjadi pegangan adalah sunnah Nabi SAW. Kapan tercantum di dalam sunnah yang sahihah, kita amalkan. Yang tidak tercantum di dalam sunnah yang sahihah, maka perlu kita pertimbangkan. Nggak langsung kita buang, tapi perlu kita untuk pertimbangkan. Kemudian Al-Mawardi, salah seorang ashab dari mazhab Syafi'i, ya, beliau mengatakan yustahab an yastaq fi zahiril asnan wa batiniha. Ya, dianjurkan atau disunahkan, ya, bersiwak bagian zahir, bagian luar mulut atau gigi, dan bagian dalamnya. Ya, bagian luar dan bagian dalamnya. Jadi semua, ya, diupayakan untuk dibersihkan. Wa yamurru siwak ala atrafi asnanihi wa karasi adrasihi. Ya, dia jangkau
seluruh bagian mulutnya dengan siwak tersebut. Hal-hal sebenarnya nggak terlalu penting kita bahas, tapi paling tidak ini menunjukkan, ya ikhwas sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebegitu besarnya perhatian para ulama terhadap membaca Al-Qur'an. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya perhatian para ulama, khususnya penulis kitab yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, ketika beliau mendetailkan pembahasannya sampai sedetail ini. Ya, tentu nggak perlu diajarin siwaknya dari mana ke mana. Insya Allah kita lebih paham lah. Ya, ini menunjukkan lagi-lagi bahwa perhatian para ulama tentang adab membaca Quran sangat penting. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, karena ini sangat berkaitan dengan pahala atau keberkahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca kalamullah. Kemudian adab yang berikutnya, adab yang ketiga, wa yustahabbu an yaqra'al Qur'ana wa huwa 'ala taharah. Dianjurkan ketika membaca Al-Qur'an dia dalam keadaan suci. Jadi setelah tadi ikhlas, niat, upayakan memurnikan niat kita ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, upayakan kita dalam keadaan sudah bersiwak, ya. Kita berdalil dengan seluruh hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan siwak ketika berwudu atau ketika mau sholat. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu, dalam riwayat yang lain inda kulli shalah. Ya, kalau tidak memberatkan umatku, rasanya aku ingin sekali memerintahkan umatku itu untuk bersiwak setiap kali hendak berwudu atau setiap kali hendak sholat. Ya, jadi yang kedua siwak, dan yang ketiga adalah upayakan dalam keadaan suci. Upayakan dalam keadaan suci. Adapun dalil yang menunjukkan dianjurkannya bersuci sebelum membaca Al-Qur'an, diantaranya adalah riwayat Abu Jaham radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berkata, aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'rin Jamal, falaqiyahu rajulun fasallama alaihi. Falam yarud an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala 'alal jidar famasaha biwajhihi wa yadayhi thumma radda 'alaihi salam. Akhrajahu Al-Bukhari. Dalam riwayat Abu Jaham disebutkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke sumur Jamal. Lalu beliau bertemu dengan seorang laki-laki. Lalu laki-laki ini mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaruddin Nabi SAW, tapi Nabi nggak balas salamnya. Ya, Nabi SAW tidak membalas ucapan salamnya tersebut. Hatta aqbala alal jidar, sampai beliau menghadap ke arah tembok. Famasa biwajhi wa yadayhi, lalu Nabi mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, ini menunjukkan seolah Nabi sedang bertayamum. Thumma radda alaihi salam. Lalu setelah itu baru Nabi menjawab salam laki-laki tersebut. Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari sisi pendalilannya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa menjawab salam saja, ya, Nabi tidak suka kecuali dalam keadaan suci. Sekalipun bertayamum. Ya, apalagi baca Al-Qur'an yang tentu ini lebih panjang dari sekedar kita katakan ucapan salam. Ya, dan ini afdhalu dzikr, ini diantara zikir yang utama. Ya, maka hendaknya dia perhatikan kondisinya. Apakah dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas, apalagi junub. Ya, ini harus dia perhatikan. Wa akhraja Ahmad, begitu juga Imam Ahmad rahimahullahu taala mengeluarkan sebuah riwayat dari Al-Muhajir bin Qanfad annahu sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatawadda, bahwasannya beliau mengucapkan salam kepada Nabi SAW sementara Nabi dalam keadaan berwudu. Falam yarud alaih, ya, maka Nabi enggak menjawab salam laki-laki tersebut. Ya, hatta faragha min wudu'ihi faradda alaih. Ya, sampai ketika beliau menyelesaikan wudunya, lalu beliau menjawab salam laki-laki tersebut. Ya, waqal, lalu Nabi SAW mengatakan, innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an adhkurallaha illa ala taharah. Sesungguhnya, kata Nabi SAW,
tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab ucapan salammu tersebut kecuali karena aku ini tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Subhanallah. Ini pelajaran buat kita bahwa upayakan ketika berzikir kepada Allah, ya, sekalipun sebagian ulama mengatakan ini sekedar anjuran atau himbauan, tidak sampai derajat wajib bagi non-Quran, ya. Adapun Quran nanti ada pembahasannya. Bagi zikir-zikir mutlak, muqayyad, ya, upayakan dalam keadaan suci. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, saya tuh nggak suka berzikir kepada Allah, dan termasuk zikir adalah menjawab salam, ya, kecuali dalam keadaan suci. Nah, ini dari hadis ini mungkin sebagian para penuntut ilmu memandang bahwa kalau lagi wudhu nggak boleh bicara, gitu. Ya, nanti wudhunya batal. Ya, ada sebagian anggapan seperti itu. Tapi ini nggak benar. Ya, boleh berbicara ketika berwudhu, nggak ada masalah. Nabi nggak mau berbicara karena waktu itu Nabi sedang berwudhu dan belum selesai toharohnya, proses toharoh masih berjalan. Ya, artinya Nabi belum dikatakan tahir, suci, ketika beliau belum menyelesaikan wudhu, tapi sudah ada yang mengucapkan salam. Nah, beliau nggak suka menjawab salam kecuali beliau, ya, sudah dalam keadaan suci. Beliau nggak suka berzikir secara umumnya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan bersuci. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini, sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat, sedikit tetapi rutin. Ini bisa menjadi manfaat yang besar buat kita para penuntut ilmu. Insyaallah kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang, ya, berkaitan dengan adab-adab para pembaca Al-Quran. Yang kesimpulannya hari ini kita dapatkan 3 adab yang sangat mulia, yaitu upayakan ikhlas, memurnikan niat bahwasannya bacaan Quran ini semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, hendaknya upayakan bersiwak sebelum kita mulai membaca Al-Quran. Kalau nggak punya siwak, boleh gosok gigi. Ya, kalau nggak gosok gigi, cuman punya obat kumur, silahkan pakai obat kumur. Ala kulli hal, upayakan mulut dalam keadaan bersih, aroma mulut terjaga ketika membaca kalamullah. Karena sungguhnya malaikat mendengarkan bacaan kita. Lalu kemudian yang ketiga, upayakan dalam keadaan suci, dan ini belum selesai. Pembahasannya masih akan berlanjut di pertemuan yang akan datang. Dari saya sekian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.